Hey, selamat datang di Jam Film. Kembali lagi bersama saya Genu yang akan selalu menyapa kalian, bro. Baiklah teman-teman, gimana? Sudah nunggu THR? Ya, baiklah. Di film ini, kali ini kembali lagi saya akan mengulas sebuah film kisah nyata yang berlatar pada Perang Vietnam yang terjadi pada tahun 1965. Tahun yang sama di mana negara tercinta kita ini tengah menghadapi sebuah peristiwa yang bernama Gestapo. Di sini kita akan diperlihatkan perjuangan satu pilot Amerika yang tertangkap oleh pasukan gerilya Vietnam dan menceritakan bagaimana dia bisa bertahan dan ingin melarikan diri dari siksaan yang dia alami selama ditahan oleh Vietcong. Dan bro, saya ingatkan sekali lagi, ini sangat miris sekali. Jadi tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja mari kita putar intronya. Pada tahun 1965, hanya sedikit orang yang percaya bahwa konflik di Vietnam akan berubah menjadi perang skala penuh. Salah satu tanda awal dari apa yang akan terjadi adalah pengeboman Amerika terhadap sasaran-sasaran rahasia di Laos. Jet tempur militer terbang di atas kawasan pertanian perdesaan di tengah hari, menjatuhkan bom di seluruh ladang, menghancurkan setiap tanaman dan rumah yang dilewatinya. Di atas kapal USS Ranger di Teluk Tonkin, pilot Dengler dan skuadron angkatan lautnya menghadiri pengarahan pramisi, di mana skuadron harus terbang di atas bagian utara Vietnam untuk memutus jalur suplai musuh. Dan karena misinya sangat dirahasiakan, pasukan diingatkan bahwa mereka tidak boleh membicarakannya kepada siapapun, bahkan kepada keluarga dan orang yang mereka cintai. Untuk mempersiapkan misi mereka, para pasukan menonton sebuah video pendek tentang cara bertahan hidup di hutan belantara yang menjelaskan cara bersembunyi dengan dedaunan dan menarik perhatian pesawat. Tetapi kebanyakan mereka malah menganggapnya itu adalah sebuah kekonyolan. Mereka juga diperbolehkan untuk meminta penyesuaian pada peralatan dan jatah yang mereka bawa. Jadi, Dengler meminta penutup rahasia pada sepatu bootnya untuk menyembunyikan paspor Amerikanya selama misi. Pada pengarahan terakhir, pemimpin regu memberikan peringatan terakhirnya tentang keselamatan operasi mereka. Dia memperingatkan pasukannya agar tidak menggunakan radio militer di lapangan ketika mereka berada dalam bahaya, karena militer telah menerima laporan bahwa musuh mampu mencegat sinyal radio mereka. Jika sinyal radio itu mereka gunakan untuk memikat tim penyelamat, maka itu hanya akan terjadi sebuah penyergapan dari musuh. Dalam pertemuan tersebut, Dengler dipilih sebagai pemimpin misi, dan pada hari misi, Dengler dan sahabatnya melakukan ritual lama, dan bersama-sama mereka menempelkan dahi mereka di dinding sambil saling mendoakan keberuntungan. Kemudian, 4 jet tempur mengudara menuju Laos di Vietnam Utara. Ketika pasukan mulai mengebom area yang ditentukan, para pasukan gerilya segera membalas tembakan, dan jet Dengler tertembak dan mulai jatuh. Ketika sayap kiri perlahan-lahan lepas, Dengler menggunakan keterampilan pilotnya yang hebat itu untuk mendaratkan jetnya dan melompat ke tempat yang aman saat berada di darat. Para pasukan gerilya sudah datang mengejarnya. Jadi, Dengler berlari melewati ladang untuk bersembunyi di hutan, dan mengingat video pendek yang pernah dia lihat waktu pramisi, dia bersembunyi di bawah tumpukan tanaman dan tidak keluar sampai para pasukan gerilya itu pergi ke arah lain. Kemudian, dia meninggalkan radio militernya di bawah tumpukan dedaunan sebelum pergi lebih jauh ke dalam hutan. Akhirnya, dia menemukan sebuah gubuk ladang dan mencuri sedikit makanan yang dia temukan di dalam pot. Dia juga mulai tidur di kantong plastiknya, selalu menutupinya dengan dedaunan. Ketika dia mendengar helikopter militer Amerika Serikat lewat, dia berhati-hati untuk meninggalkan tempat persembunyiannya
dan dia juga harus membiarkan para warga sipil itu lewat sebelum dia benar-benar keluar dari persembunyiannya. Pada saat dia memanjat ke atas batu untuk mencoba menarik perhatian helikopter dengan cermin kecil, semuanya sudah terlambat karena helikopter itu sudah terlalu jauh dan menghilang dari pandangan. Setelah itu, Dengler berhenti untuk minum air dari sungai untuk membantu mengatasi panasnya hutan tropis. Tapi sungguh sayang di saat itu juga dia tertangkap. Pada awalnya, Dengler dibawa ke desa pemukiman terdekat di mana tidak ada seorang pun yang bisa berbahasa Inggris. Dengler diikat di tengah desa dan mereka mengabaikan permohonannya untuk ke kamar mandi, sehingga dia buang air di dalam celana. Dia menghabiskan sepanjang hari di sana, sementara penduduk setempat menatapnya seperti binatang, dan seorang anak bahkan mengaconya dengan menggantungkan serangga di depan wajahnya. Keesokan paginya, Dengler dibawa pergi lagi, dan kali ini kelompok tersebut melintasi jembatan untuk mencapai bagian lain dari hutan. Ketika mereka berhenti untuk beristirahat, Dengler memperhatikan para pria itu membuat api untuk mempelajari teknik mereka. Kadang-kadang helikopter Amerika terbang melewati mereka, tetapi orang-orang itu selalu menyeret Dengler ke semak-semak agar tidak terlihat. Selama jeda itu, para penculik juga menggunakan kesempatan itu untuk menyiksa Dengler. Di sana mereka mengikatnya ke pohon dan menembaknya. Tapi mereka tidak pernah menembaknya dengan sengaja karena itu hanya untuk mengacaukan kepalanya dan membuatnya tuli untuk sementara. Setelah banyak berjalan melewati ladang dan bersembunyi dari helikopter, mereka pun mencapai desa lain dan melemparkan Dengler ke dalam truk untuk membawanya ke ibu kota Laos. Di sana, Dengler diseret ke sebuah rumah mewah dan bertemu dengan gubernur provinsi tersebut. Berbeda dengan para pasukan gerilya, gubernur tersebut memperlakukan Dengler dengan baik dan berbicara dengan bahasa Inggris. Ia bahkan menawarkan minuman kepada si Dengler. Pada awalnya, Dengler mencoba menyembunyikan bahwa dia adalah seorang perwira angkatan laut Amerika. Tetapi gubernur mengetahui bahwa dia berbohong. Dan akhirnya, Dengler harus mengakui kebenarannya dengan menunjukkan paspor Amerika Serikatnya yang disembunyikannya di balik tutup sepatu bootnya. Kemudian, gubernur menawarkan kepada Dengler keamanan dan juga kebebasan jika Dengler bersedia menandatangani dokumen yang mengecam Amerika adalah pihak yang salah, menyerang negara orang dan membunuh anak-anak yang tidak berdosa. Jelaslah dia tidak mau menandatangani dokumen itu, dan ketika Dengler menolak untuk melawan negaranya sendiri, dia diusir. Setelah itu, Dengler terluka parah karena diikat pada hewan ternak dan diseret untuk mengelilingi seluruh desa. Selanjutnya, dia diikat terbalik ke sebuah pohon. Dia dikasih sarang semut di tubuhnya, di mana mereka harus mengguncangkan dan juga membuatnya berputar. Terakhir, dia dimasukkan ke dalam sumur dan didorong ke dalam air berulang kali. Beberapa waktu kemudian, Dengler dibawa ke kamp penjara, di mana mereka melepas sepatunya dan mendorongnya ke dalam gubuk untuk bermalam di sana dengan kakinya tertahan di dalam pengekang yang berat. Atau istilahnya kita menyebutnya itu dipasung lah bro ya. Dengler dapat mendengar suara-suara yang datang dari balik tembok yang menyuruhnya untuk tidak main-main dengan para penjaga karena mereka sangat berbahaya. Keesokan paginya, Dengler dibebaskan untuk berkeliaran di sekitar camp. Dan dia bertemu dengan sesama tahanan perang. Ada Yisi, Pisit dan juga Proset adalah orang asing. Sedangkan De Bruin dan juga Martin adalah sesama pilot Amerika. Dan yang mengejutkan Dengler adalah beberapa dari mereka ternyata sudah berada di sini selama belasan tahun.
De Bruin mengajak Dengler berjalan-jalan di sekitar kamp penjara agar dia mengenal penjaga setempat. Menjelaskan cara terbaik untuk bertahan hidup adalah dengan menundukkan kepala. Para tahanan mungkin bebas berkeliaran di sekitar kamp pada pagi hari. Namun pada malam hari mereka ditahan di dalam gubuk dengan tangan diborgol satu sama lain dan kaki mereka dipasung. Setidaknya di dalam gubuk mereka bisa berbicara tanpa terdengar oleh penjaga. Dengler mencoba meyakinkan tahanan lain untuk bergabung dengannya membuat sebuah rencana untuk melarikan diri. Tetapi mereka mengatakan kepadanya bahwa itu ide yang buruk. Mereka menjelaskan bahwa panasnya suhu tropis di hutan membuat mereka tidak mungkin untuk bisa bertahan hidup tanpa air. Sedangkan musim hujan masih beberapa bulan lagi. Belum lagi, untuk menghindari penjaga, mereka harus pergi pada malam hari saat mereka dipasung seperti ini. Dengler tidak menyerah dan meyakinkan kelompok tersebut untuk membantunya mendapatkan hasil. Meskipun mereka skeptis, mereka mengikuti petunjuknya dan berpencar di sekitar kamp, menyebabkan para penjaga mengejar mereka. Hanya seorang penjaga bodoh yang tetap tinggal di belakang, dan Dengler berbicara ramah kepadanya untuk mengalihkan perhatiannya sambil mencuri paku di sebuah balok. Kemudian di dalam gubuk, Dengler menggunakan beberapa batu untuk memodifikasi ujung paku yang runcing itu, kemudian menggunakannya sebagai kunci pada borgolnya. Hal itu membuat para tawanan memiliki sedikit kebebasan di malam hari. Dan kini, mereka akhirnya percaya pada kemampuan Dengler untuk membuat sebuah rencana pelarian. Keesokan paginya, jet tempur Amerika Serikat terbang di atas kamp penjara, membuat marah para penjaga karena mereka tahu bahwa pesawat jet itu adalah milik Amerika. Salah satu penjaga menembak ke arah Martin. Untungnya, peluru tersebut nyaris mengenai kepalanya dan untungnya hanya meninggalkan bekas luka. Bahkan tidak hanya itu, para penjaga mengancam akan menembak mereka, hanya untuk menertawakan ketakutan para tawanan. Seiring berlalunya waktu, Dengler belajar lebih banyak tentang teman-teman barunya. Seperti fakta yang bisa kita lihat bahwa mereka menyimpan sebuah label kemasan dari sebuah kaleng kacang hanya untuk bisa mengingat baunya dan juga aromanya. Waduh, miris sekali bro. Dan mereka juga berbagi cerita mengapa mereka menjadi pilot. Sungguh sangat suram nasib mereka. Lalu pada suatu malam, memang dari awal De Bruin lah yang paling takut dan paling skeptis dengan rencana pelarian ini. Dia masih percaya jika mereka semua menurut, suatu saat nanti pihak penjara akan melepaskan mereka secara cuma-cuma. De Bruin mengatakan, menurutnya Dengler tidak bisa membuat rencana yang baik dan dia akan membuat mereka semua malah terbunuh. Jika Dengler atau siapapun berani mencoba untuk melarikan diri, De Bruin akan berteriak dan memperingatkan penjaga. Keesokan harinya, sekelompok tentara Vietnam mampir ke kamp dan memeriksa para tahanan untuk mencari informasi apapun yang dapat mereka gunakan. Seorang tentara wanita menemukan pecahan kaca yang dikantongi salah satu tahanan, namun untung saja Dengler dengan tenang mengatakan bahwa itu hanya digunakan untuk alat cukur bagi mereka. Dan nampak juga bahwa Dengler menyukai tentara wanita Vietnam itu. Memberitahu yang lain bahwa andai saja dunia ini tidak ada perang, dia berharap bisa melamar gadis itu dan menikahinya. Lalu tiba-tiba, salah satu penjaga kehilangan kendali atas senjatanya, dan senjata itu pun mulai menembak kemana-mana. Jelas itu menandakan bahwa para penjaga itu sebenarnya hanyalah rakyat sipil biasa yang kurang teredukasi dengan yang namanya senjata api. Saat semua orang berlari untuk mencari perlindungan, Dengler tetap berada di bawah meja dan menatap beberapa butiran nasi yang jatuh dari piring dan mendapatkan sebuah ide. Lalu beberapa minggu kemudian, para tahanan teman-temannya itu mengejutkan Dengler dengan menyanyikan sebuah lagu selamat ulang tahun untuknya dan memberinya sebuah minuman yang terbuat dari sari serangga. Tersentuh oleh isyarat itu, Dengler memutuskan untuk memberi mereka hadiah kembali. Pertama, dia mengungkapkan bahwa dia berhasil membuat 2 pisau kasar dari selongsong puru bekas dan teman-temannya yang bisa menebak di tangan mana dia memegangnya akan dapat memilikinya. Lalu selanjutnya,
Dia mengaku dia telah menyembunyikan sedikit nasi setiap hari karena dia akhirnya membuat sebuah rencana baru. Dengler memperhatikan bahwa para penjaga meninggalkan senjata mereka ketika mereka istirahat makan siang. Jadi, menurutnya mereka harus mencuri senjata-senjata itu dan menggunakannya untuk mengambil alih kamp penjara sampai mereka dapat memberi sinyal penyelamatan kepada para helikopter Amerika Serikat. Para tahanan pun setuju untuk melaksanakan rencana tersebut yang akan terjadi pada tanggal 4 Juli mendatang. Sehingga mereka memiliki waktu 1 bulan lagi. Sejak saat itu, mereka mulai mengamati para penjaga untuk mempelajari rutinitas mereka dengan menggunakan cermin kecil Dengler melalui atap. Mereka menandai posisi para penjaga dan senjata mereka dengan kayu dan juga batu untuk mengingatnya. Dan ketika suatu malam, para penjaga hampir menangkap basah mereka. Mereka pun berpura-pura bahwa itu hanyalah permainan yang mereka buat. Para tahanan pun membuat sebuah pintu keluar di lantai gubuk mereka. Setiap malam, Dengler dengan hati-hati menyelinap keluar melalui lubang itu untuk merencanakan jalan yang akan mereka gunakan dan berupaya untuk melonggarkan bagian pagar luar. God, trust me. Bye. Seiring berlalunya waktu, para tahanan menyadari bahwa makanan menjadi semakin langka. Meskipun penjaga kecil yang berteman dengan Dengler itu masih saja memberinya sedikit nasi. Dan pada akhirnya, mereka berhenti membawakan makanan sungguhan. Dan sebagai gantinya, mereka disuguhi semangkuk cacing. Di sana, De Bruin bilang dia akan makan nasi yang sudah mereka kumpulkan berhari-hari itu. Nasi yang akan dibuat mereka bekal nanti untuk mengarungi hutan. Tapi Dengler mengingatkannya bahwa dia mempunyai sebuah paku. Jadi, jika De Bruin memakan nasi mereka sebelum mereka kabur, Dengler tidak akan membebaskan dari borgolnya untuk kabur bersama mereka. Karena dia begitu yakin rencananya akan berhasil. Sehingga dia tidak keberatan untuk memakan cacing tersebut. Suatu pagi, mereka mendengar helikopter terbang melintasi mereka. Namun para penjaga menembak ke tanah sebagai peringatan agar mereka tetap diam. Setelah penjaga pergi, Martin mengalami sebuah gangguan. Dan Dengler berjanji mereka akan segera pergi dari tempat itu. Suatu hari, Yisi sengaja mendengar percakapan antara beberapa penjaga. Sejak Yisi dapat berbicara bahasa lokal, dia mampu menerjemahkan. Dan di hari itu, mereka mendengar bahwa para penjaga berencana untuk membunuh para tahanan dan membuatnya tampak seperti mereka berusaha melarikan diri. Rupanya, para penjaga itu juga bosan dengan semua ini. Ditambah lagi mereka dilanda krisis pangan akibat perang. Dengan kurangnya makanan, mereka ingin kembali ke desa asal mereka. Hal itu membuat mereka memutuskan untuk melaksanakan rencana untuk membunuh semua tahanan. Dengan begitu, keesokan paginya sebelum para penjaga menjalankan rencananya, para tahanan itu harus bertindak terlebih dahulu. Mereka akan dipisahkan menjadi 2 kelompok, Dengler dan Martin dalam satu kelompok dan De Bruin dengan sisanya. Kedua kelompok akan berangkat ke arah yang berbeda dan kemudian bertemu pada waktu yang sama di dapur untuk menaklukkan para penjaga. Dengler keluar dari gubuk terlebih dahulu dan dengan cepat mengumpulkan senjata yang ditinggalkan para penjaga. Lalu membawanya kembali ke kelompok. Setelah semua orang bersenjata, mereka dibagi menjadi 2 kelompok lagi. Tetapi ketika Dengler dan Martin tiba di dapur, hanya mereka yang ada di sana, yang membuat dimana dia cukup kesusahan untuk menaklukkan semua penjaga. Untungnya Dengler berhasil. Dia membunuh mereka semua kecuali pria kecil yang sudah menjadi temannya. Di sana Dengler membiarkannya pergi sebagai ucapan terima kasih atas kebaikannya selama ini. Menyadari bahwa mereka tidak bisa lama-lama di sana, sesuai rencana semula, Dengler dan Martin mencuri makanan sebanyak mungkin dan melarikan diri dari camp. Lalu tidak lama kemudian mereka bertemu dengan De Bruin dan juga Yisi. Dan Dengler curiga saat dia melihat 2 lainnya hilang. Dan sementara De Bruin malah memiliki senjata tambahan dan juga sebuah sepatu. Di sana De Bruin bersumpah tadi itu adalah sebuah kecelakaan. Jadi daripada lama-lama, Dengler yang kecewa menukar sejumlah amunisi dengan parang yang dimiliki oleh De Bruin.
sebelum kedua kelompok itu pergi ke arah yang berlawanan untuk menentukan jalan mereka masing-masing. Dangler dan Martin melarikan diri ke hutan untuk mencoba mencari kebebasan melalui Thailand. Tak lama kemudian, musim hujan pun dimulai, sehingga Dangler dan Martin mampu bertahan hidup. Sayangnya, ketika mereka berhenti untuk istirahat makan siang, tanah pun longsor, mengejutkan mereka dari belakang dan menyeret mereka untuk menuruni bukit, membuat mereka kehilangan persediaan makanan mereka. Setelah sekian lama berjalan, akhirnya mereka sampai di sebuah sungai dan mereka membuat rakit dengan menggunakan apa yang disediakan oleh alam. Awalnya mereka mengapung dengan aman sambil bersembunyi di bawah dedaunan. Namun sayangnya arus membawa mereka ke sebuah arah arum jeram yang bermuara ke sebuah air terjun. Dangler dan Martin pun menyadarinya tepat pada waktunya dan mereka pun berenang menuju ke tepian untuk membiarkan rakit mereka jatuh dan hancur saat menabrak bebatuan. Hari-hari berlalu saat keduanya terus melakukan perjalanan melalui hutan, menghabiskan sebagian besar waktu mereka basah kuyup di bawah hujan yang terus-menerus. Suatu sore, mereka menemukan bahwa di bawah pakaian mereka terdapat banyak lintah-lintah penyedot darah, dan mereka harus dengan susah payah mengeluarkannya satu persatu dari kulit mereka yang sudah kering kerontang. Beberapa waktu kemudian, mereka menemukan seorang pria sedang mencari ikan di dekat mereka. Namun mereka tidak akan menyerang orang itu dengan sebuah tembakan karena dapat menarik perhatian tentara yang sudah menyebar di hutan sana. Sehingga mereka diam-diam menunggu nelayan tersebut pergi. Hal itu membuat mereka sadar bahwa mereka membawa senjata secara cuma-cuma. Jadi mereka membuangnya ke sungai untuk menghilangkan beban yang cukup berat tersebut. Percuma punya senjata tapi tidak bisa dipakai, ya kan? Lalu mereka pun menemukan sepatu tua di tanah dan Dangler membiarkan Martin memilikinya karena dia sering merasa lemah dan lelah. Jadi Dangler ingin menjaga semangatnya dengan cara tertentu. Setelah banyak berjalan, keduanya menemukan desa yang ditinggalkan dan berhenti di sana untuk beristirahat. Pada saat itu, beberapa helikopter Amerika terbang lewat. Namun tidak peduli seberapa keras Dangler melambaikan dan berteriak, mereka tidak melihatnya dan pergi menjauh. Martin di sana mulai kehilangan akal sehatnya. Jadi Dangler menyuruhnya beristirahat, sementara dia menyalakan api dengan teknik yang dia pelajari dari penduduk setempat dan mulai membakar gubuk itu untuk menciptakan sinyal asap besar bagi helikopter Amerika. Sayangnya, pihak Amerika salah mengira mereka sebagai musuh dan malah menembaki Dangler. Karena penduduk setempat mungkin saja juga melihat asap tersebut, Dangler dan Martin pun memutuskan untuk pergi sebelum mereka ditemukan. Martin terlalu lemah dan Dangler harus membantunya berpindah-pindah. Sehingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk menyerah di desa terdekat. Mereka menunjukkan bahwa mereka tidak bermaksud jahat dan meminta makanan. Namun, penduduk desa tidak senang melihat orang mereka itu dan salah satu petani mengayunkan goloknya dan kepala Martin pun terpenggal saat itu juga. Segera jelas situasinya menjadi sangat kalut. Dangler mengeluarkan parangnya dan mengayunkannya dalam keadaan yang membabi buta. Jadi ketika penduduk desa mundur karena ketakutan, dia mengambil sepatu Martin dan melarikan diri. Para penduduk desa yang sudah berkumpul pun segera mengejarnya, namun Dangler berhasil bersembunyi di semak-semak. Seiring berlalunya waktu,
Kelelahan dan kelaparan mulai membuat Dangler gila, dan dia mulai berhalusinasi bahwa hantu Martin ada bersamanya. Dangler selalu sembunyi di dekat sungai, dan setiap kali dia melihat para penjaga yang berpatroli mencarinya, dia menunggu sampai mereka pergi, dan kemudian mengambil sisa makanan yang mungkin mereka tinggalkan. Di hari lain, dia berburu binatang, bahkan dia menangkap seekor ular untuk dimakannya mentah-mentah. Dan suatu pagi, sebuah pesawat pengintai Amerika Serikat pun lewat, dan Dangler melambai memanggil mereka menggunakan daun pisang. Pesawat pada awalnya tampaknya mengabaikannya, tapi tak lama kemudian 2 helikopter tiba dan akhirnya menyelamatkan Dangler. Beberapa pasukan yang berpatroli pun melihat helikopter tersebut dan datang untuk menyerang. Namun tentara Amerika dengan cepat menembak mereka sebelum terbang menjauh. Salah satu tentara mengkonfirmasi identitas Dangler, dan Dangler memang sudah lama dicari oleh mereka. Dan ketika mereka sampai di pangkalan Amerika Serikat, Dangler dikirim ke rumah sakit untuk pulih. Karena misinya dirahasiakan, dia diawasi oleh 2 agen CIA sepanjang hari yang tidak membiarkan dia berbagi ceritanya dengan siapapun dan mencoba untuk mendapatkan informasi darinya dengan pertanyaan yang berulang-ulang. Dangler sangat ingin kembali ke pasukan aslinya, tetapi CIA juga tidak membiarkannya pergi. Dan di suatu sore, pasukan Dangler muncul dengan membawakan sebuah kue ulang tahun di kereta dorong dan surat dari tunangan Dangler. Berpura-pura itu adalah hari ulang tahun Dangler. Agen CIA pun menerima untuk memberi mereka waktu sendirian untuk merayakannya. Dan pasukan tersebut mewujudkan rencana mereka. Karena beberapa saat kemudian, agen CIA menyaksikan pasukan tersebut meninggalkan pangkalan dengan kereta dorong tanpa curiga apapun. Namun, begitu mereka sampai di luar, mereka mengungkapkan bahwa mereka menyembunyikan Dangler di dalam kereta dorong itu. Dan mereka pun menyuruhnya naik helikopter untuk akhirnya meninggalkan pangkalan. Dan beberapa waktu kemudian, Dangler akhirnya kembali ke kapal angkatan laut kesayangannya dan bertemu dengan seluruh awak kapal yang bersorak nyaring untuk menyambutnya kembali. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, kisah yang sangat fenomenal sekali. Ini adalah kisah nyata di balik pelarian tawanan paling dramatis dalam Perang Vietnam. Dangler pada akhirnya tetap di Angkatan Laut selama 1 tahun dan dipromosikan menjadi letnan dan dilatih untuk menerbangkan jet. Ketika kewajiban militernya dipenuhi, dia mengundurkan diri dari Angkatan Laut dan melamar sebagai pilot maskapai penerbangan dengan Trans World Airlines. Dan pada tahun 1977, Dangler kembali ke Laos untuk melakukan nostalgia pengalamannya di masa perang, di mana di sana dia disambut bak seperti selebritis oleh Pathet Lao yang dulu pernah menangkap dan menyiksanya. Di situ dia sempat kembali datang ke kamp tempat dia pernah ditawan dan terkejut ketika menemukan bahwa pada satu titik dia dan Martin berada dalam jarak 1,5 mil atau 2,4 km dari tempat itu. Sungguh sangat luar biasa. Baiklah teman-teman, sekian dari saya. Jam Film pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.